Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Citra Widikda dengan NIM 24506030111101. Sebelumnya mohon maaf Pak, kameranya agak sedikit miring karena dokter saya berada di pojokan, tetapi layarnya ada di sini Pak. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kecerdasan buatan, terutama di materi fuzzy logic, berdasarkan case yang Bapak kasih. Langsung saja. Pertama, latar belakang. Kenapa sih fuzzy logic ini dibutuhkan? Fuzzy logic ini sebenarnya perkembangan dari logika klasik, yaitu ada logika boolean yang hanya memiliki dua output, iya atau tidak, ataupun nol atau satu. Nah, si fuzzy logic ini memiliki banyak sekali keputusan yang akan dibuat. Nah, si fuzzy logic ini dibutuhkan karena untuk menutupi kekurangan dari logika klasik tersebut, yang dimana fuzzy logic ini lebih akurat dalam mengambil keputusan. Nah, berdasarkan dari PPT, mengatasi keterbatasan logika boolean, memodelkan cara berpikir manusia yang banyak sekali apapun yang dipertimbangkan, menangani variabel yang ambigu, ya, jadi lebih akurat lagi, memberikan output keputusan yang lebih tepat dan proporsional. Nah, untuk assignment yang pertama, diberikan sebuah case, Budi akan membeli ayam, di mana satu box ayam tersebut harganya 35.000 dan mendapatkan 5 piece. Di sini sudah terdapat input dan output. Nah, yang dicari itu adalah seberapa kuat si Budi ingin beli ayam tersebut. Nah, untuk menggunakan di sini menggunakan fuzzy logic Mamdani. Nah, variabel fuzzy yang dari input yang berdasarkan case tersebut itu ada price dan quantity. Nah, di price tergolong menjadi tiga, cheap, medium, dan expensive. Untuk kuantitas ada sedikit atau few, normal, dan banyak. Nah, untuk outputnya berdasarkan yang diinginkan tadi, yaitu adalah buy willingness atau em, kesadaran keinginan Budi untuk membeli ada rendah, medium, dan tinggi. Nah, untuk membership function yang pertama di sini adalah variabel harga, di mana chip dimulai dari 0 dan akan 30.000, dan medium 20.000, 30.000, 40.000, expensive 30.000, 60.000, 60.000. Untuk bentuk yang digunakan itu adalah triangular atau segitiga. Nah, kenapa fuzzy logic ini dapat memberikan keputusan yang lebih banyak? Karena di dalam fuzzy logic ini ada banyak irisan-irisan. Nanti apakah dia lebih sedikit, hampir sedikit, atau lebih banyak? Itu banyak sekali dari fuzzy logic ini. Lalu ada membership function yang kedua, yaitu adalah input berupa kuantitas. Ada kuantitasnya yang sedikit, dari 0, 5, ke 8. Nah, untuk normalnya 5, 8, 12, 15, banyaknya 12, 15, 20. Dan bentuknya itu adalah trapezoidal. Di sini untuk membership function output dari by willingness, saya ada yang tadi rendah, lumayan, dan tinggi. Nah, berdasarkan input dan output yang dimasukkan tadi ke dalam fuzzy logic, timbullah beberapa aturan. Misal, jika harganya itu murah, tetapi kuantitasnya sedikit, nah, kesadaran si Budi untuk membelinya tuh lumayan, karena harganya murah, tetapi dapatnya juga dikit. Nah, beda lagi ketika harganya mahal, tetapi yang didapatkan udah sedikit. Si kesadaran keinginan Budi untuk membeli itu kurang. Nah, begitupun untuk kesimpulan-kesimpulan yang lainnya. Classification. Nah, classification ini sesuai dari pertanyaan yang eh, dikasih. Budi ingin membeli 35.000 dengan kuantitas 5. Nah, price di sini 0,667 dan 0,167 itu didapatkan dari sini. Nah, perhitungan ini melihat dari rumus-rumus ini.
Nah, karena kita tadi em, di membership function input berupa harga itu menggunakan triangular, maka kita menggunakan rumus dari yang triangular sesuai dengan eh, letak yang ada di kiri, di tengah, ataupun di kanan. Berbeda-beda setiap rumusnya. Ntar didapatkan 0,667, 0,167. Begitupun sama untuk quantity. Sini view, nah, karena puncaknya di 0 sampai 5, berada tepat di atas puncak datar. Nah, untuk di membership function dari kuantitas memakai trapezoidal atau trapezium. Dan rumusnya sendiri juga beda. Nah, aggregation dan diversification. Hasil dari beberapa rule yang digabungkan. Tadi kan terdapat 0,667 dan 1,67. Nah, jadi em, diambil yang lebih dominan, yaitu adalah 0,667. Dan termasuk low. Bisa dilihat dari hasil simulasi ini, by willingness yang berada di 0. Nah, ini untuk yang 0,167 tadi, ini 0,667. Nah, setelah mendapat aggregation, kita diversification. Jadi setelah dimasukkan ke dalam fasiologi, kita kembalikan lagi ke nilai semulanya. Nah, didapatkanlah by willingness si Budi sesuai dengan perhitungan adalah 18,05. Tetapi di eh, simulasi adalah 19,2, yang dimana hanya memiliki perbedaan sedikit. Dan itu hal yang wajar. Jadi dapat disimpulkan hasil yang didapatkan adalah nilai rendah yang menunjukkan minat beli kecil karena harga yang relatif mahal, tetapi kuantitas barangnya lumayan sedikit. Nah, lanjut untuk assignment 2. Then called you find the condition where the fuzzy has output distribution zero and maximum. Please make it a scan error and math simulation. Nah, jadi di assignment 2 ini dicari nilai output dari si fuzzy itu saat minimum dan maksimum. Nah, di output minimum. Kenapa output di minimum di case ini tidak bisa nol? Karena di setiap ini, di setiap pilihan pasti ada irisan yang dimana minimal-minimal pasti ada em, outputnya, ada buoy willingness-nya. Nah, didapatkan output minimum dari hasil simulasi ketika harganya 60.000 tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, keinginan si Budi untuk membeli itu hanya 16,3 by willingness-nya. Nah, lalu untuk di output maksimumnya terjadi ketika harganya gratis tetapi mendapatkan kuantitas yang banyak. Kita mendapatkan barang yang 20 sehingga keinginan si Budi untuk membeli itu adalah besar. Nah, seperti ini. Seperti dilihat pada simulasi. Nah, 83,7. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.